Alhamdulillahilladzi ja'ala afdhala syuhuri bi syahril muharram walladzi ibtada'a al-muharrama min awwalil a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarri tuhuri wa syuhuri wal ayyam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillahi wallahu 'indahu husnus thawab. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dengan segenap keteguhan hati dan kemantapan jiwa, dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Wabah Covid-19 telah mengubah tatanan masyarakat dunia. Sekolah, kuliah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Perubahan tersebut berdampak luas di banyak kantor, baik di banyak sektor, baik kesehatan, sosial maupun ekonomi. Untuk melonggarkan masyarakat dari aturan lockdown ataupun karantina, pemerintah memberlakukan new normal, tatanan normal baru. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pada masa new normal ini, masyarakat diberi kelonggaran untuk menata kehidupan dengan cara-cara yang baru. New normal ini diterapkan tak lain untuk memperkuat sisi kesehatan dan juga ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari COVID-19, sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK dan memperbarui sosial ekonomi bahkan spiritual. Tahun baru 1442 Hijriah ini merupakan momentum berharga untuk mendapatkan motivasi hijrah agar hidup lebih normal dan dapat meraih hikmah perubahan-perubahan baru yang produktif dan positif. Harapannya adalah bahwa bulan Muharram ini banyak motivasi hijrah yang bisa dipetik. Secara hakiki hijrah itu memiliki dua substansi, yakni hijrah makani atau perpindahan tempat yang bersifat jasmani dan hijrah maknawi yang bersifat ruhani. Secara jasmani, hijrah makani berarti migrasi dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik, seperti transmigrasi, urbanisasi maupun imigrasi. Sedangkan secara rohani, hijrah maknawi berarti perubahan dari bodoh ke pintar, dari buruk menjadi baik, dari tidak bisa menjadi mampu dan berdaya. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
surat An-Nisa ayat yang ke-100. Makna hijrah sendiri cukup banyak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Al-Mudaththir ayat 5 yang bermakna menyingkiri. Lalu di surat Maryam ayat 46 yang berarti meninggalkan dan berpaling. Kemudian di surat Al-Muzammil ayat 10 yang mengandung arti menjauhkan diri dari sesuatu. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 34 memberi pengertian hijrah yang berarti memisahkan. Lalu berikutnya adalah surat Al-Imran ayat 194 yang mengandung makna memutuskan hubungan. Dalam konteks sejarah, hijrah diartikan dengan perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan keselamatan, kebaikan, dan kejayaan Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kapankah tepatnya baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Beragam informasi dijumpai pada kitab-kitab tarikh tentang peristiwa itu. Imam At-Tabari dalam Ibnu Ishaq menyatakan, sebelum sampai di Madinah, waktu itu bernama Yasrib, Rasulullah SAW singgah di Kuba pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian atau 24 September 622 Masehi. Waktu duha sekitar jam 8 atau jam 9. Di tempat ini beliau tinggal di keluarga Amr bin Auf selama 4 hari hingga hari Kamis 15 Rabiul Awal atau 27 September 622 Masehi dan membangun masjid pertama, Masjid Kuba. Pada hari Jumat 16 Rabiul Awal atau 28 September 622 beliau berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan ketika beliau berada di Batin Wadi atau lembah di sekitar Madinah milik keluarga Banu Salim bin Auf, datang kewajiban Jumat dengan turunnya ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Maka Nabi salat Jumat bersama mereka dan khutbah di tempat itu. Inilah salat Jumat yang pertama di dalam sejarah Islam. Setelah melaksanakan salat Jumat, Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa Nabi tiba di Madinah pada hari Jumat 16 Rabiul Awal atau 28 September 622 Masehi. Sedangkan ahli tarikh lainnya berpendapat hari Senin 22 Rabiul Awal atau 5 Oktober 621 Masehi. Namun ada pula yang menyatakan hari Jumat 12 Rabiul Awal atau 24 Maret 622 Masehi. Terlepas dari perbedaan tanggal dan tahun baik Hijriah maupun Masehi, namun para ahli tarikh semuanya bersepakat bahwa hijrah Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram atau awal Muharram. Ketika itu jatuh pada tanggal 15 Juli 622 Masehi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah adalah ketiadaan bantuan dan perlindungan dari sanak familinya, yaitu setelah wafatnya Abu Talib dan tampuk kepemimpinan Bani Hashim beralih ke tangan Abu Lahab yang sama sekali menolak memberi perlindungan kepada beliau. Di samping itu juga kesediaan penduduk Madinah untuk menerima Rasulullah SAW dan membantu beliau menyiarkan Islam. Setelah hijrah ke Madinah, posisi Rasulullah SAW dengan sendirinya mengalami perubahan dan perkembangan. Kalau di Makkah beliau hanya berfungsi sebagai Rasul yang mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di Madinah, beliau berperan tidak hanya sebagai Rasul, tetapi sebagai pemimpin satu masyarakat yang melahirkan tatanan kehidupan baru. Periode Madinah adalah masa keemasan Islam yang membanggakan, yang berkat kerjasama kaum Muhajirin dan Ansar. Banyak hasil peradaban baru lintas sektoral yang mendatangkan kemajuan umat Islam, khususnya masyarakat Madinah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hakim dalam Al-Hikam mengatakan, "Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amr in kunta dza fahmin. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW. Siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Tetapi siapa yang hijrah kepada dunia yang akan ditemuinya atau kepada perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada sasaran hijrahnya itu. Pahamilah sabda Rasulullah SAW ini, renungkan perihal ini bila kau termasuk orang-orang yang memiliki daya paham. Dapat dipahami bahwa motivasi hijrah itu sesuai maksud dari tujuan yang diharapkan. Ada yang bersifat duniawi materi, kebendaan, dan ada pula yang bersifat ukhrawi, ilahiyah. Singkatnya, hijrah merupakan akumulasi perubahan dalam segala dimensi kehidupan. Jika dilihat secara objektif, maka spirit hijrah Nabi dapat mengilhami semangat hijrah masyarakat yang hidup di tengah era new normal ini. Pendek kata, ada beberapa motivasi hijrah secara prinsipial yang dapat dipetik dalam menata kehidupan baru di tengah pandemi ini. Yang pertama, motivasi hijrah karena Allah semata. Banyak kezaliman yang terjadi sebagai imbas pandemi ini, baik KDRT, PHK, kriminalitas, penipuan, dan konflik sosial telah memantik orang untuk berpikir dan berubah. Ketika hijrah menjadi pilihannya, maka sebaik-baik hijrah adalah karena Allah semata. Ia akan mendapatkan manfaat dunia akhirat dengan menyandarkan segala karena lillahi ta'ala. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, maka kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Yang kedua, motivasi pindah tempat atau migrasi, yakni motivasi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari kerumunan sosial, melakukan karantina mandiri di rumah ataupun di tempat kerjaan dengan sengaja dengan menjaga jarak tempat satu dengan yang lainnya. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Surat Al-Ankabut ayat 29, ayat 26. Yang ketiga adalah motivasi atau mencintai, mahabbah, dan kepedulian sosial atau al-isar. Pada masa pandemi ini dibutuhkan saling peduli, mencintai dan menyayangi sesama, menolong berbagi, bau membau, bergotong royong, meringankan beban satu sama lainnya. Semangat kedermawanan, sakho, jud ataupun al-ithar sangat penting digalakkan untuk ketahanan sosial dan ketahanan pangan, sebagaimana bala bantuan yang dicontohkan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin terdahulu. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Yang keempat, motivasi berjuang dan bersabar. Dampak COVID-19 telah merenggut kebahagiaan banyak orang di dunia ini. Sedih, gundah, malas, dan bersemangat membuat kondisi fisik dan psikis menjadi rentan penyakit, baik fisik maupun psikologis. Semangat berjuang dan kesabaran menjadi dua modal utama dalam menghadapi pandemi ini. Dengan modal tersebut, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada setiap hambanya yang diuji, namun tetap semangat berjuang dan bersabar. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
surat An-Nahl ayat yang ke-10. Adapun yang kelima, motivasi meninggalkan kekejian. Problem finansial akibat COVID-19 ini memiliki dampak yang cukup luas. Tunggakan bank dan rentenir, lilitan hutang yang menggunung, tidak bisa membayar sekolah, kebutuhan pangan yang tak terpenuhi, membuat sebagian orang nekat berbuat kriminal, mencuri, menipu, begal, jambret, dan usaha lain yang bisa mendapatkan uang secara instan tampak marak diberitakan di media. Bagi orang yang memiliki iman dan religiusitas yang baik, tentu tidak akan melakukan perbuatan keji apapun yang bisa merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah, warruzza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ma'asyiral muslimin di dalam Jumat rahimakumullah, mari kita gunakan momentum tahun baru Islam tahun ini sebagai motivasi hijrah untuk menata hidup baru yang lebih baik, produktif dan progresif. Sejarah hijrah yang kaya akan makna penting disadari, penting diteladani dalam konteks kekinian. Pada era new normal ini, masyarakat berjibaku dalam pemulihan sosial ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Al-harakah barokah berlaku pula pada hijrah yang barokah. Kendati pun di tengah pandemi corona, semoga motivasi hijrah new normal ini mendatangkan hidup yang lebih normal secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan bahkan spiritual. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mu'ayyidis sabirin bil azizi nasrihi wa muyassirih syakirin li hamidin syukrih wa muwaffiqil muhtaril lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrih fima hakam wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi mundahad dur salatan daimatan bila fana'i wala futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahla ta'atika ajma'in warda ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'at. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibud dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li auladina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.